di seputar sudo classes, sekarang kita akan lihat beberapa selektor yang berguna lagi di CSS tapi khusus tentang input. Nah, di sini saya udah nyediain ada checkbox, lalu di bawahnya ada 3 input type text dan 1 input type email, tentu mirip email dan teks. Salah satu dari input type text ini saya bikin disable, yaitu atribut disable bikin kotaknya nggak bisa kita klik. Jadi usernya nggak bisa ngeklik bagian ini. Tentu teman-teman nanya, terus ngapain di disable kalau kita mau bikin input? Nah, biasanya kita pakai misalnya setelah bagian sebelumnya udah diisi baru kita bikin enable. Jadi ada fungsi-fungsi yang mau kita aktifkan setelah melakukan hal-hal tertentu. Langsung aja kita fokus ke dua yang pertama, yaitu checkbox mail dan mail. Salah satunya kita bikin check atau udah di checklist sebelumnya. Jadi ada yang otomatis di checklist. Saya akan besarkan dulu biar teman-teman bisa lebih jelas lihatnya. Nah, kita bisa pilih bagian yang udah dicek ini dengan CSS. Caranya tinggal kita bikin inputnya, lalu namanya yaitu check seperti ini. Misalnya setiap yang dicek mau kita bikin dia punya lebar jadi 50 pixel dengan background. Kita lihat apakah backgroundnya akan berpengaruh pada checkbox ini. Karena checkbox sedikit berbeda cara menghiasnya. Saya refresh, sayangnya background nggak terlihat bagian backgroundnya ini, tapi teman-teman bisa lihat lebarnya berubah. Kita bisa buktikan ketika kita uncheck atau tidak kita cek, dia akan kembali seperti semula. Begitu juga dengan yang mail, kalau kita cek, dia akan punya lebar selebar 50 pixel. Jadi kita bisa dapat istilahnya feedback, usernya bisa dapat feedback yang lebih jelas, kita bisa ngelakuin animasi tertentu atau apa ketika inputnya ini dicek. Itu tentang cek. Kita masuk ke bagian kedua, kita akan melihat 3 properti lagi, yaitu tentang enabled, disabled, dan juga invalid. Kita lihat mulai dari enabled, misalnya kita punya input yang enable, ingat lawannya enable itu disable. Yang kita disable di sini hanya bagian teks ketiga yang bagian kota asal. Berarti kalau kita milih yang enable, semua yang enggak disable akan terpilih, atau semua yang user bisa klik akan terpilih. Kita bisa buktikan, saya kasih border warna biru di sini. Ini dia, semua yang enable dia berubah bordernya menjadi warna biru, kecuali yang disable. Nah, sebaliknya kalau teman-teman mau pilih yang disable, cukup jelas kita tinggal nulis disabled seperti ini. Kita akan ubah dia menjadi warna merah misalnya. Ini dia bagian disable sekarang berwarna merah. Nah, satu hal lagi sebelum kita selesaikan video ini, yaitu bagian invalid. Input invalid. Invalid adalah cara kita ngasih tahu kalau ada bagian teks yang error atau tidak sesuai dengan inputnya. Misalnya input type number tapi kita isi teks, maka dia invalid. Atau sebaliknya, input type email misalnya kita isi dengan teks biasa, maka dia juga invalid. Nah, kita mau ngasih efek di sini kalau dia invalid, apa yang mau terjadi? Misalnya kita akan bikin backgroundnya menjadi warna merah seperti ini. Kita bisa tes di bagian email. Misalnya emailnya kita bikin email invalid, dia akan merah, nggak akan terlihat apa-apa. Saya akan bikin warna putih agar kita bisa lihat ketika dia benar dia akan berubah otomatis. Jadi warnanya sekarang udah putih, kita bisa lihat ketika saya nulis teks biasa dia akan berwarna merah karena dia lagi error. Yang harusnya email kita isi teks biasa. Kita bisa pakai add lalu email.com, jadi sesuai format email biasa, maka efek dari invalid ini akan hilang. Kita lihat tidak ada lagi background merah karena dia udah benar. Jadi ini salah satu validasi yang ringan yang bisa dilihat oleh user langsung. Itu dia tentang check, enable, disable, dan juga invalid.